Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله رحمكم الله. جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه الحاكم الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل. Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah mendatangi saya. Faqala li, beliau mengatakan kepada saya, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah, terserah kamu kehendaki, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintai apa yang kau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah. Wa amal ma syi't fa innaka majziyun bih, dan beramalah sesuai dengan apa yang kau kehendaki, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin dengan melaksanakan salat malam. Wa inna izzah istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaan bagi seorang adalah merasa tercukupi dari bantuan manusia. Ibadallah rahimanikumullah, hadis yang mulia, nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Karena beliau tidak menyebutkan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tapi ya Muhammad, wahai Muhammad. Al-khitab, ucapan ini ditujukan kepada Muhammad dan juga umatnya. Yang pertama, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup, terserah kamu kehendaki, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, engkau akan mati. Dan seluruh manusia, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, lalu kalian akan dikembalikan kepada kami. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, takut dengan adanya kematian, itu pasti akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang zahir ataupun yang tersembunyi. Allah akan beritahu, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Lalu Allah akan memberitahu seluruh apa yang kalian lakukan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti akan menjumpai kematian, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Ibadallah rahimakumullah, a'mar ummati
baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit orang-orang yang bisa melampaui usia 70 tahun. Rasulullah meninggal usia 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman lebih dari 80 tahun. Ali meninggal usia 63, Al-Hasan bin Ali 48, Al-Husain juga demikian, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib juga demikian. Rata-rata mereka meninggal sebelum usia 70 tahun. Ayuhan nas ibadallah, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ketika Musa datang kematiannya, lalu Allah memberikan tangguh untuk meletakkan telapak tangannya di bulu sapi, dan setiap satu bulu dikasih tempo setahun. Nabi Musa usia yang panjang, beliau pun sudah meninggal dunia. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya selama 950 tahun, hampir 1000 tahun itu dakwahnya. Usianya ada yang mengatakan 3000 tahun, ada yang mengatakan yang lainnya. Allah alam, tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Yang jelas dakwah selama 950 tahun. Beliau pun sudah meninggal dunia. Nabi Adam demikian pula. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang yang dulu mungkin hidup di awal di kampung ini pun sudah meninggal dunia. Saudara-saudara kita, atau bahkan teman-teman kita, atau sebagian dari ayah dan ibu kita, ada sebagian di antara anak kita meninggal dunia, dan kita pun akan bersana ibadallah. Aish ma syi'ta fa innaka mayit, hiduplah terserah kamu kehendaki, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Innaka mayit wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau Muhammad menjadi mayit, mati, dan sesungguhnya mereka pun juga akan menjadi mati. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah, terkadang kematian datang dengan mendadak. Di saat orang sedang bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba mati. Pada Rasulullah SAW menyebutkan, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan sesuai dengan penutupnya. Jikalau penutupnya bagus, insya Allah menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau hidup dengan kejelekan, menjadi orang yang rugi. Ibadallah, itulah nasihat yang pertama. Yang kedua, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah apa yang kamu kehendaki. Seorang cinta dengan anak istrinya, cinta dengan orang tuanya, cinta dengan kedudukannya, cinta dengan hartanya, cinta dengan emas dan peraknya, cinta dengan kendaraannya, tapi akan berpisah itu semuanya. Ibadallah, yadba'ul mayyit salat, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ihsan wa yabqa wahid, yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit diiringi dengan 3 hal: keluarganya, hartanya, mungkin mobilnya, kendaraannya, atau mungkin sebagian jam tangannya, kemudian amalannya. Yang 2 kembali. Tidak mungkin rumah dikuburkan bersama dirinya, ataupun kendaraannya. Tidak mungkin emas ataupun jam tangannya akan dilepas. Bahkan mungkin sebagian gigi palsunya pun akan dilepas. Ibadallah, tinggal 1, yaitu amalannya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengambil perkara yang paling cintai, yaitu beramal, karena itu akan menyertai kita. Al-qabru awal manazil akhirah, alam kubur adalah alam pertama kali persinggahan negeri akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, barang siapa di alam kubur dia selamat, alam setelahnya lebih mudah. Waman lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya akan lebih dahsyat. Kafa bil mauti wa'idha, sebenarnya cukup dengan adanya kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Rasulullah SAW suatu hari melihat para sahabat sedang menggali kuburan
Beliau mengatakan kepada para sahabat, ya ikhwanana, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudara kami, seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Jikalau kita sekarang gali kuburan, esok hari saudara-saudara kita yang lain akan menggali kuburan untuk kita. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Ibadallah rahimakumullah. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, terserah kamu kehendaki, engkau akan diberikan balasan. Ya bunai, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fi ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, andaikan ada amalan sebesar biji sawi yang berada dalam batu yang besar, atau di langit atau dalam bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, pasti dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar biji sawi, dia pun akan melihatnya. Ibadallah. Suatu hari Sa'sa'ah bin Muawiyah mendatangi Rasulullah SAW, faqara alaihi hadil ayat. Sa'sa'ah bin Muawiyah mendatangi beliau. Beliau bacakan 2 ayat tadi. Maka beliau mengatakan, hasbi, hasbi, hasbi. Cukup, itu peringatan bagi saya. Cukup, itu peringatan bagi saya. La ubali, la asma ghairaha. Saya tidak peduli, walaupun tidak mendengarkan selain daripada itu. Dengan 2 ayat ibadah Allah, pelajaran yang berharga bagi Sa'sa'ah bin Muawiyah untuk senantiasa beramal kebaikan. Amalannya akan masukkan seorang ke dalam surga. Laqad ra'aitu rajulan yataqallat fil jannah fi syajarah qata'aha fi dhahri tariq. Sungguh aku melihat seorang masuk surga dengan sebab ada pohon yang tumbang, ia potong karena mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Dengan sebab menyingkirkan rintangan di jalan, Allah masukkan dia dalam surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayah walau bi kufasi quta. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan buatkan untuk dia itu satu rumah di surga, walaupun yang dibuat hanya sebesar sarang burung. Artinya seandainya kita punya harta, kita sumbangkan satu wajah semen, satu sak semen untuk pembuatan masjid, Allah akan ganti dengan rumah di surga Allah Azza wa Jalla. La binah min dhahab, la binah min fiddah, wa la binah min lu'lu'. Yang batu batanya dari emas, dari perak dan dari mutiara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat rumah dari emas. Tapi orang yang berusaha untuk gotong royong membangun masjid, Allah akan gantikan dengan istana di surga Allah Azza wa Jalla. Man ghada ilal masjid awrah a'adallahu lahu manzilan fil jannah kullama ghada awrah. Siapa yang pergi di pagi hari ke masjid atau pergi di sore hari ke masjid, Allah akan buatkan satu istana di surga setiap kali dia pergi di pagi hari ke masjid atau pergi di sore hari. Bayangkan banyak manusia berlomba-lomba untuk pergi ke Hong Kong, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei Darussalam untuk menjadi TKI atau TKW dengan tujuan untuk bisa membuat rumah di kampung halamannya. Bertahun-tahun lamanya, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Hanya untuk mendapatkan mungkin rumah tingkat 2. Akan tapi melupakan bagaimana dengan sekali datang ke masjid, Allah buatkan satu istana di surga. Luar biasa ibadah Allah. Bagaimana manusia enggan untuk datang ke masjid, padahal Allah siapkan satu istana di surga setiap kali datang ke masjid. Berusaha untuk beramal yang akan menjadikan dirinya surga Allah Azza wa Jalla. Man qara'a 10 ayat fil lailah kutiba lahu qintar wa qintar khairum minad dunya wa fiha. Siapa yang baca 10 ayat semalam, Allah akan kasih pahala 1 qintar, dan 1 qintar nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. 10 ayat.
Seorang baca surah An-Nas 6 ayat. Tambah Al-Ikhlas 4 ayat. 10 ayat. 1 menit selesai. 1 menit selesai, nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Namun bagaimana beratnya lisan ini untuk membaca Al-Quran 10 ayat. Wa man qara'a 10 ayat fil lailah kutiba lahu qintar. Siapa yang baca 10 ayat semalam ditulis 1 qintar. Wa qintar khairun minad dunya fiha. 1 qintar nilainya jauh lebih bagus daripada dunia dengan segala isi. Wa man qala subhanallah bihamdihi ghulisallahu nakhla fil jannah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi sekali baca, Allah tanamkan 1 pohon kurma di surga. Rasulullah mengatakan ma fil jannah syajarah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Di Indonesia ini belum ada seorang pun yang punya mungkin 1 pohon kurma yang mungkin beratnya berapa kintal terbuat dari emas. Bayangkan dengan membaca subhanallah bihamdihi. Sekali lagi bagaimana beratnya lisan untuk mengucapkannya. Terkadang kita senang ghibah namimah, yang itu akan menghancurkan amalan kita. Tapi berat untuk mengucapkan subhanallah bihamdihi. Seorang di sawah bisa mengucapkan, seorang ketika kerja di ladangnya bisa mengucapkan, perempuannya di dapur bisa mengucapkan, apa saja kesempatan bisa ia ucapkan. Namun berat kebanyakan manusia untuk mengucapkannya. Ayuhan nas ibadallah. Demikian pula berusaha untuk menjauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW menyebutkan man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhun nar sabayina kharifah. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa sehari dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun berjalan. Aitakun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka dengan ucapan yang bagus, ucapan yang baik kepada Allah, mengantarkan seorang ke surga dan menghindarkan dari api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wajtaba. Ayuhan nas ibadallah rahimani rahikumullah. Wa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin manakala dia melakukan qiyamul lail. Dan qiyamul lail bisa dilakukan selesai salat isya atau sepertiga malam yang terakhir. Min kulil lail qad autara Rasulullah SAW min awalihi wa awsatihi wa akhirih. Setiap malam itu Rasulullah melakukan qiyamul lail, melakukan witir. Kadang di awal malam, kadang di pertengahannya, kadang di akhir malam. Walaupun 1 rakaat ibadah Allah. Nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa ana utir qabla an anam, agar saya berwitir sebelum tidur. Afdhalus shalah badal fardhah qiyamul lail. Seutama-utama salat selesai salat fardu adalah qiyamul lail. Rasulullah menasihati kepada Abu Umamah, alaika bi qiyamil lail. Hendaknya engkau melakukan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum. Itulah amalan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurfatul lakum inda rabbikum. Itu pendekatan diri kalian. Pendekatan diri kalian kepada Allah. Mukaffirat sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm. Dan bisa membentengi seorang dari perbuatan dosa. Kalau rutin melakukan qiyamul lail, terhalangi dirinya dari perbuatan dosa ibadallah. Di antara tanda penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin.
kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di taman surga dan mata air yang indah, mereka mengambil kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka karena dulu senantiasa berbuat kebaikan di malam hari. Sedikit tidurnya di waktu sahur, mereka sudah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan keagungan dirinya itu merasa tercukup dengan bantuan dari manusia. Seorang ketika mencari izzah, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya, keagungan sebenarnya milik Allah Azza wa Jalla. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min mu'minin. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai idolanya selain orang beriman. Mereka berupaya untuk mencari al-izzah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah, kemuliaan yang sebenarnya milik Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, sandarkan kepada Allah. Bukan menyandarkan kepada para dukun, bukan mengandalkan kepada kuburan, bukan mengandalkan kepada Sunan Lawu, bukan mengandalkan kepada para pejabat, tapi bergantung kepada Allah. Man kana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Para siapa yang ingin keagungan kemuliaan, maka sesungguhnya keagungan kemuliaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas, inilah 5 nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Aish ma syi'ta, hiduplah terserah kamu kehendaki, fa innaka mayyit. Wa bim ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai orang yang kamu kehendaki, apapun yang kamu kehendaki akan berpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang terserah kamu kehendaki, engkau akan dikasih balasan. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin melakukan qiyamul lail. Kemudian keagungan seseorang adalah berusaha tidak menggantungkan dari orang lain. Semoga nasihat yang ringkas ini bermanfaat kepada kita. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la